Ngaji kitab, udah ada kitabnya? Bener, ada kitabnya nggak? Kalau yang nggak ada, cari PDF-nya ya. Ini zaman al-PDF-iyah. Semuanya ada PDF-nya. Kitab yang akan kita baca insya Allah dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Kitab Sidi Syekh Mahmud Afandi. Beliau ini mursyid Thariqah Al-Jalwati. Biasa para wali-wali Allah, dia tidak hanya berdialog dengan makhluk, dia juga berdialog dengan Khalik. Dialog-dialog itulah yang dia tulis di dalam risalah kecil, yang risalah kecil itu disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Asy-Syami Ad-Dimashqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Jadilah kitab ini, kitab yang kita baca ini, Tajalliyat Al-Ilahiyat wal Kashufat Ar-Rabbaniyah. Jadi isinya pengalaman-pengalaman Sidi Syekh Mahmud Afandi. Lalu disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani. Mungkin di beberapa yang dikopi itu dimulai dari bab La Ta'ayyun, tapi setelah lihat waktu, kita mulai dari Anwa'ut Tauhid. Mari kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang matannya Sidi Mahmud Afandi dan pensyarahnya Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dan semua masyayikh mursyidin, para arwah ashabut turuq as-sufiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Semoga berkah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, qalbu kita dipenuhi dengan rahmannya, rahimnya. Bagi saya, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa ini rajulun mungharikun fi tajalliyati rahmaniyatih. Orang yang tenggelam dalam lautan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti tadilah, berbeda tidak membuatnya membenci. Justru dia dibenci. Itulah orang yang Allah celupkan ruhnya dalam lautan nama Rahman. Sehingga ketika diangkat dan ditiupkan menjadi seorang manusia, dia menjadi agen-agen kasih sayang. Dan ini pasti tidak disenangi oleh tokoh-tokoh yang cara pandangnya berbeda. Apalagi maulid. Maulid bagi kita bukan ibadah, tapi mahabbah. Maka boleh inovasi macam-macam dalam maulid. Boleh juga ngundang siapa saja dalam maulid. Karena prosesi tadi itu bukan ritual, itu hanya ekspresi seni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal qiyamnya lain ya Pak ya? Benar ya? Bid'ah ya? Unik, alhamdulillah. Dulu kita mungkin mengenal ada sosok seperti Gus Dur. Dulu saya benci sekali dengan beliau. Karena dulu otak saya otak teologis. Jadi kalau beragama cara pandangnya hanya teologis, berdasarkan konsep benar dan salah, hitam putih, maka
pemahaman beragamanya akan berujung kepada pergesekan, ujung-ujungnya nanti membenci. Maka tidak cukup beragama bab teologis, mesti ada bab ontologis. Rahmaniyah bab ontologis. Ontologis itu asal muasal. Asal muasal kita satu bukan? Satu bukan? Ada yang keturunan monyet sini. Ada yang keturunan komodo. Ada yang Bani Adam apa Bani Iblis? Yang pertama kali memulai kebencian itu siapa? Dia memulai kebencian bukan di bumi, tapi di surga. Maka jangan heran, jangankan cuma masjid, jangankan cuma rumah-rumah ibadah, di surga pun dulu iblis telah memulai kebencian-kebencian. Maka tidak heran mimbar-mimbar suci nanti dijadikan kendaraan untuk menyebarkan ajaran kebencian. Karena dia bukan Bani Adam, tapi dia Bani Iblis. Ngeri ya? Semoga Allah jadikan kita Bani Adam, bukan Bani Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutassil ila Sidi Syekh Mahmud Afandi wa ila syarihi Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qal anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. Apa arti tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah. Macam-macam cara orang, tingkatan orang mengesahkan Allah. Wa tauhidu arba'atu anwa'. Ada 4 hierarki. Ada 4 tingkatan orang meyakini keesaan Allah. Coba nanti kita lihat kita di level yang mana. Mau nggak setiap saat, setiap tahun, bertahun-tahun kelas 1 terus? Mau nggak? Nggak mau ya? Tapi ada orang nggak mau diajak naik kelas. Udahlah Ustadz, udahlah Buya, udahlah Syekh, udahlah Kiai. Kami orang awam yang ringan-ringan saja. Nggak usah ngaji kalau gitu ya. Nggak usah jadi manusia. Kalau manusia mesti dia progresif, berubah. Makanya di Quran disebut wa'allama Adamal asma'a. Yang Allah ajar itu kok nggak malaikat? Padahal malaikat sudah ribuan tahun di surga. Kenapa bukan malaikat yang diajar? Karena malaikat ghairu sholihin. Tidak relevan, tidak cocok untuk perubahan-perubahan itu. Maka malaikat itu di tempat pengajian soleh, di tempat orang-orang bermaksiat dia tetap soleh. Nggak ngaruh, dia nggak berubah. Bagi kita pembangunan itu seperti ini. Tapi bagi malaikat pembangunan itu pengerusakan bumi. Gunung dipindahin. Benar ya? Semen Gresik masih ada nggak gunungnya? Bukitnya udah nggak ada. Pindah ke Tuban. Habis gunungnya. Bagi manusia itu kemajuan. Tapi bagi malaikat itu disebut fasad fil ardh. Kerusakan di muka bumi. Jadi kita mesti naik, nggak boleh di situ terus. Kalau mau jadi Bani Adam, ya. Yang pertama, tauhidun bil qauli. Tauhid dengan qaul. Tauhid yang hanya dengan lisan. Ini tauhid burung beo. Di sini ada burung beo. Pernah dengar burung beo? Burung beo bisa baca assalamualaikum? Bisa baca la ilaha illallah? Bisa. Kira-kira burung beo duluan masuk surga enggak? Apakah burung beo baca la ilaha illallah dia mukmin?
Kalau bil qauli mungkin iya. Maka tauhid yang pertama, tauhid ini hanya ada di kalangan orang awam. Lil awamil ghafilin. Ada namanya ghafilin enggak? Tadi ada Kiai Abid Arifin, ya. Katanya Arifin itu nama tambahan, diberikan guru indahnya. Ntar jangan kasih nama anak awam ghafilin ya. Wah habis ngaji nih maulid Nabi, pulang-pulang kasih nama anak awamul ghafilin, jangan. Awam am, umum. Kebanyakan orang-orang manusia yang ghaflah, yang lalai, inilah tauhidnya. Dia hanya bertauhid dengan lisannya, cuma dengan lisan, nggak nyampe ke sini. Dia hafal Quran hanya dengan otaknya, tidak sampai ke sini. Ngaji kitab gagah, tapi nggak tembus ke kolbu. Baca kitab nggak tanggung-tanggung, alfiah hafal, khusyuk nggak pernah. Menikmati nama Allah nggak pernah, tapi jadi komentator kepada orang yang suka berzikir. Kalau bil qaul, kalau masih bil qaul. Ya. Wa tauhid bil i'tiqad. Ya. Yang kedua, ini orang awam tadi, naik kelas. Mau naik kelas? Mau selama-lamanya awam? Enggak. Naik. Tauhid level 2, kalau level 1 sah sebagai muslim, tapi belum mukmin. Baru muslim, mukmin belum. Apalagi arif billah belum. Makanya orang-orang yang awam nih ibadahnya karena ingin dapat sesuatu. Ikhlasnya orang awam ini ikhlas budak. Sholat karena ingin dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sudahlah gak khusyuk, pengen beli sorga. Sholawat biar bisa bayar utang. Ini levelnya nih. Mau sampai kapan begitu? Untuk level awam gak apa-apa. Tapi mau sampai kapan begitu? Mau selama-lamanya di kelas itu? Makanya saya mengajak di mana-mana, kalau ibadah, kalau sholat, kalau sholawat, baca Quran, ziarah, bukan karena kita ada hajat. Ini pasti ada politisi ya. Ciri-ciri politisi awam, bukan politisi yang level arif, hanya datang ke kiai musim mau pemilu. Ini udah mulai belum? Udah mulai belum? Udah mulai. Tapi insya Allah yang di samping saya nggak begitu ya. Lagi serius beliau nih. Imam Sya'rani sering mengingatkan dari dulu. Hati-hati para kiai, para masyayikh. Itu para penguasa atau para politikus hanya mendatangi kalian jika mereka ada hajat. Nah ini mau dia pendidikannya tinggi, tapi levelnya baru bil qauli, baru awam. Pangkat udah tinggi, pengen tinggi lagi datang ke kiai disuruh ngamalin ini. Boleh nggak? Boleh, tapi itu level awam. Wiridan sekian supaya dapat ABCD, naik pangkat, dagangan laku. Kalau yang jomblo-jomblo pengen melet ya. Bacaannya apa mas? Kalau mau melet mas? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni gitu ya. Apal saya, tapi nggak praktek ya mas ya. Ayat suci, jadi nggak suci kalau orang seperti ini. Itu ayat suci dipakai urusan ma bainal fakhizain.
Tahu bainal fakhizain? Urusan birahi. Ayat suci dia jadiin mantra birahi. Nih. Bil qaul. Dia ghaflah. Dia baca tapi kolbunya tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ini tauhidnya intelek. Tauhidun bil i'tiqad wa huwa lil ulama'il ghafilin. Intelek, cerdas otaknya, pinter akalnya, luar biasa teori-teorinya, tapi kolbunya pun masih ghaflah. Ini level para teolog. Itulah sebabnya banyak ilmuwan agama manapun, apalagi agama kita. Kalau baru sampai di level ini, maka orang lain itu bagi dia saingan. Beda faham dikit dicari-cari kesalahan. Cuma sayangnya ulama kok banyak yang begini. Makanya jangan heran kiai-kiai berantem. Bener ya? Ustadz saling bid'ah membid'ahkan, bener gak? Kalau dulu pemandangan kita cuma lihat Aswaja lawan Wahabi. Nanti jangan kaget, Aswaja versus Aswaja. Kayak main sepak bola aja ya. Jangan kaget. Nanti Ahlus Sunnah lawan Ahlus Sunnah. Dan yang paling prihatin lagi, orang tarekat lawan orang tarekat. Jadi tidak semua orang tarekat jadi arif. Dia paling-paling baru tahu ilmu tarekat. Kolbunya masih ghafilin. Ciri-ciri orang ghafilin sibuk sama aib orang lain. Ciri-ciri orang ghafilin yang lalai masih sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau kita seharusnya sebaliknya. Kalau pengen naik kelas. Tapi kalau level ini, inilah yang ditegur oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mereka al-mughtarrin atau al-maghrurin. Orang-orang yang tertipu. Atau disebut juga di Muqaddimah Hikam ulama su. Ulama su. Bukan ulama sok. Tapi sama sih ya. Su maso'on. Beda uma'o. Hampir sama. Pakai dalil tapi digunakan untuk kebencian. Pakai dalil tapi digunakan untuk mencari kesalahan. Nah ini, dia bertauhid, teori-teorinya bagus, belajar sifat 20, khatam kitab Sanusi, syarahnya juga lengkap. Apa yang masalah di orang ini? Dia mengira bermakrifat kepada Allah itu cukup bil akli, dengan akalnya. Baca kitab beres, nggak cukup. Itu kitab Sanusi disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Beliau menyempurnakan kitab itu dengan tarekat sufi. Maka di bagian belakang itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Karena beliau prihatin melihat orang-orang ahli kalam, ahli akidah, ahli sifat 20 kok malah berantem. Banyak ulama begini? Kalau buka YouTube banyak nggak? Banyak. Sama-sama kopiah hitam, ya. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah. Jadi nanti pemandangan yang menyedihkan di akhir zaman ini. Perselisihan dan kebencian itu tidak lagi antar sekte-sekte, memang mereka berbeda. Tapi mereka sebenarnya sama.
Dan yang ketiga, tauhidun bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Tauhid yang syuhud. Tauhid dengan syuhud, apa maksudnya? Dia mengesahkan Allah dan menyaksikan keesaan Allah itu. Apa bedanya dengan yang keempat? Nah, ini yang kita jelaskan yang paling penting sebenarnya. Dan saya berdoa minimal yang hadir malam ini sampai di level yang ketiga. Maka nggak cukup ngaji kitab, mesti suluk. Di sini kan ada pesuluan, ikut suluk. Ya, teorinya begini. Tauhid bisyuhud, bertauhid mengesahkan Allah, memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah, bisyuhud dengan menyaksikan. Pertanyaannya, Allah fisik atau non fisik? Non fisik. Allah benda atau bukan benda? Kalau bahasa kampusnya, Allah itu transenden atau imanen. Pusing ya? Udah pakai bahasa kita aja deh. Allah itu bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan. Karena Allah tidak benda, tidak fisik. Tuhan yang kita sembah. Dalam bahasa Arab disebut alif lam lam ha. Allah. Meskipun saudara kita yang Nasrani menyebutnya Allah. Tapi teman saya orang Nasrani Libanon nyebutnya Allah. Orang Arab Kristen, Arab Katolik tetap nyebutnya Allah. Maka Allah itu nama yang sudah ada sebelum orang Arab ada. Sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa surat Thaha? Hai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya akulah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan huruf alif lam lam ha. Allah. Jika ingin mengenal yang punya nama, sebutlah namanya. Inilah yang disebut dalam surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama penciptamu, pengatur alam semesta. Siapa nama Tuhanmu, penciptamu? Wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Jadi bacaannya apa? Allah. Maka salah satu cara awal tauhid bisyuhud namanya musyahadatul asma. Penyaksian nama. Ini tingkatan syuhud. Level satunya apa? Musyahadatul asma. Menyaksikan namanya berdiri di dalam diri sendiri. Bercahaya di dalam kolbu. Itulah level tauhid ketiga. Maka mohon maaf bukan melebih-lebihkan kaum sufi dan thariqah. Orang yang berbaiat lalu zikir kolbu, dia langsung naik kelas walaupun tidak pernah nyantri, walaupun gak pernah kuliah, ke level yang ketiga. Meskipun dia gak tahu itu kelas apa. Ketika seorang mursyid mentalkinkan kepada si murid, masuklah nama Allah dari lisannya ke dalam lisan kolbunya. Disebut wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya. Di saat itulah dia masuk ke level 1. Di tauhid bisyuhud.
Nama Allah yang kita masyhurkan berdasarkan hadis Nabi, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan riwayat yang berbagai macam. Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan. Ini hanya contoh, karena nama Allah banyak. Di hadis yang lain 120, di hadis lain ditambah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka minimal tauhid bisyuhud ini, dia akan melewati 9 tangga musyahadah. Maka siapa saja orang yang dia menaiki tangga Rahman, dia akan mencintai semua makhluk, hatta hewan yang dianggap hina. Apalagi makhluk bernama manusia. Saya mau tanya, agamanya, mohon maaf, guguk apa? Tahu anjing, tahu? Nanti kalau ketemu anjing, sapa aja, anjing lo gitu. Dia nggak marah, Pak. Tapi kalau manusia bilang anjing lo, marah dia. Ya, ketemu anjing boleh ya. Idza mararta bil kalbi fakul ya kalb. Anjing agamanya apa? Ada gak agama anjing? Gak ada agamanya, gak tahu kita. Tapi kan dalam Al-Quran disebut bertasbih apapun yang di langit dan di bumi, termasuk si guguk itu. Maka ketika ada seorang pelacur, yang kemarin lagi debat, apakah melacur itu bagian dari profesi atau tidak, sehingga dihaluskan namanya jadi pekerjaan PSK. Orang ini, perempuan ini melihat ada anjing kehausan. Ternyata di alam ruh, sebelum dia dilahirkan, ruhnya mendapatkan 1 tetes rahmaniyah Allah. Dia kemudian turun dari tebing, nggak ada gayung, dipakai sendalnya, ambil, dikasih ke yang nggak jelas agamanya tadi. Mas, kalau ada orang kena musibah banjir, nanya dulu nggak agama kamu apa? Gimana Mbak? Ada orang kena gempa, rumahnya roboh, nanya nggak? Syahadat nggak? Nanya nggak? Nggak ada tanya begitu. Kalau begitu kalau nanya seperti itu berarti belum masuk ke tangga rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bayangannya beragama itu ngancem-ngancem. Waktu dulu nggak sholat, waktu kecil orang tua kita bilang apa? Kamu sholat, kalau neraka, gitu nggak? Itu orang tua produk madrasah An-Nariyah. Boleh nggak? Boleh. Cuma kok yang ditampilkan sekolah-sekolah kurikulumnya neraka. Kenapa cuma itu? Kenapa hanya jalalnya Allah, tidak rahman jamalnya Allah? Coba nanti di rumah dicek. Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna lebih banyak isinya kasih sayang atau kebencian? Kayaknya juga nggak ada tuh Allah Maha Membenci, ada nggak? Al-Muntaqim artinya bukan Maha Membenci, Maha Membalas. Al-Qahar, Al-Jabbar juga bukan. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah dia Maha Membenci. Tapi kenapa hari ini orang yang mengaku menjadi hamba Allah di kalbunya tersimpan kebencian-kebencian? Karena dia belum tauhid bisyuhud. Nama Allah belum nyantol, udah ngomong ma'rifat. Nama Allah belum masuk ke dalam kalbunya, sudah ngaku-ngaku wusul. Ini tauhid bisyuhud. Level 1-nya apa? Menyaksikan nama Allah terpancar dalam kalbu. Maka para ulama-ulama sufi dari masa ke masa, kita ambil saja imam yang
diikuti thariqahnya oleh guru kita, Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kenapa beliau tidak menyebut thariqatnya thariqat Muhammadiyah atau thariqat Bahaiyah? Namanya kan Muhammad Bahauddin, tapi disebut nama thariqatnya Naqsyabandi. Naqs itu ukiran, ban, nur, ukiran cahaya nama Allah di dalam dada. Bukan berarti dada kita belah terus keluar cahaya, pasang lampu neon aja ya. Bukan. Karena Allah bukan benda, maka cahayanya bukan cahaya fisik. Itu level 1. Level 1 minimal ada 100 makom di situ. Cuma kalau Allah mau, orang itu langsung dilempar ke makom yang di atasnya. Jadi makom itu bukan urusan mursyid. Mursyid itu tugasnya mentaklim. Innama ana qasim wallahu yu'ti, mu'ti. Membagi kurikulum zikir, talqin guru. Tapi naikin makom murid Allah. Maka kita nggak boleh menyembah guru, tapi kita berterima kasih kepada guru karena dialah kita mengenal yang disembah. Makanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Hikam, mengatakan, seandainya kusifa, dikasyafkan hakikatnya wali-wali Allah, la ubidu, maka mereka akan disembah oleh orang-orang awam. Dulu saya jelasin kenapa Nabi Isa disembah oleh orang-orang pengikutnya di zaman itu. Kita jelaskan itu, nggak percaya mereka. Saya dituduh kafir, musyrik, murtad. Lengkap sudah. Kita senyum aja nggak bales. Maklum, ngakunya udah baca kitab tasawuf bertahun-tahun. Ternyata kalam Abul Abbas Al-Mursi pun dia nggak kenal. Itu murid Imam Syazili, guru Ibnu Athaillah, ngomong begitu. Seandainya disingkap hakikatnya wali, nggak usah ruhnya, kolbunya disingkap, dibuka kolbunya, memancarlah nama Allah. Allah. Orang awam kira itu Allah, maka disembah. Paham? Itu kenapa bertasawuf basicnya mesti berakidah. Bertasawuf basicnya mesti berakidah. Enggak akan dipisah berakidah itu dengan bertasawuf. Maka kita kalau di beberapa kajian tasawuf ngaji sifat 20 dulu. Supaya tidak mengkultuskan orang-orang suci. Cukup memujinya, tapi tidak menyembahnya. Kalau wali disingkap yang terlihat nama Allah, sifat Allah, gimana Nabi Isa? Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya 10 komandemen. Dijawab oleh Rasulullah dengan lancar. Para Rasulullah tidak pernah sekolah. Langsung mereka cium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nyembah Rasul. Lah di Pulau Jawa cuma ada orang sungkem sama orang tua dianggap musyrik sama kawan. Ya salam. Suuzonnya bawaannya. Karena kolbunya belum bertahta nama Allah, belum. Nama Allah belum bertahta. Maka saya menyarankan yang hadir, ya, mulai banyak ikutin. Motor ikut apa aja ikutin. Apakah Naqsyabandi, Qadiri, Tijani, Syazili, apalagi Thariqah yang mu'tabarah tentunya, yang bersanad kepada Rasulullah atau para imam-imam besar. Kita akan dibimbing masuk ke level 3. Musyahadatul asma, menyaksikan nama-nama Allah.
Tadi yang bikin bergetar itu zikir Allahumma. Coba sama-sama baca. Allahumma. Yang benar bacanya. Sama-sama. Allahumma. Lagi. Allahumma. Allahumma. Itu bulu romanya berdiri nggak? Enggak ya? Emang nggak kenal sama yang punya nama ya? Karena nggak kenal sama yang punya nama, bulu romanya nggak berdiri. Kolbunya nggak bergetar. Terus ngaku usul. Usul kemana mas? Ini tauhid bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Ini bagi murid yang sedang bersuluk. Suluk itu ada yang dengan khalwat, iktikaf 10 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Boleh. Bahkan dulu masyayikh saya, ada satu guru saya disuruh oleh ayahnya yang seorang mursyid masuk ke gunung. Khalwat mutlak, masuk ke gunung. Pulang-pulang 6 bulan. Enggak dikasih bekal. Cuma ngamalin satu nama, Allah, Allah, Allah. Sekarang murid-murid pengennya ngejar kurikulum. 3 hari udah pengen ganti zikir. 10 hari udah nanya-nanya. Kenapa khalifahnya Pak Kiai Nizam ini belum datang ngajarin zikir yang baru nih. Ya. Dulu kami gak ada begitu kalau belajar zikir. Bisa setahun cuma nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau sekarang karena orang-orang sudah mulai menstandarisasi, akhirnya ngejar kurikulum, tetapi wusulnya nggak nyampe-nyampe. Jadi nanti jangan nafsu ya, kalau ikut suluk, tarekat apa saja, jangan nafsu, zikirnya mau diganti, mau ditambah, ikuti saja. Jadi ini untuk murid dan salik. Ada suluk khalwat, ada suluk namanya jalwat. Sidi Syekh pengarang matannya, Syekh Mahmud Afandi, nama torikotnya Jalwatiyah atau Jalutiyah. Jalwat lawan khalwat. Jalwat itu keramaian atau terang atau kasyaf. Meskipun dalam keadaan biasa, dia hatinya tetap berkhalwat bersama Allah. Itu ya. Ini lil muridin as-salikin. Setiap thariqat punya suluk yang berbeda-beda dan semua cara itu bukanlah ini lebih hebat, itu lebih kurang. Tapi semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cocok zikir Naqsyabandi, mata dipejam, lidah dikunci, lampunya dikecilin, tenang. Ada yang enggak senang begitu. Senangnya sembari teriak-teriak. La ilaha illallah. Kalau enggak begitu kayaknya enggak asik. Dasar suka ngerok dulunya. Sebelum tobat ini rocker. Masuk torekot, ya torekotnya yang jahri-jahri, dijaharkan. Enggak apa-apa juga. Lain lagi dengan para kiai biasanya. Kiai-kiai asatis yang suka baca kitab. Itu cocoknya, torikotnya yang banyak auratnya. Baca zikir ini, hizib ini, rotib ini, itu cocok. Sedangkan Naqsyabandi cocok bagi orang ajami. Meskipun dia alim, ajem, itu lebih seneng. Lidah dikunci, mata dipejam, kolbunya bermain, kolbunya bekerja. Kebanyakan begitu. Itu sebabnya thariqat Naqsyabandiyah banyak berkembang di luar Arab. Meskipun di Arab juga banyak. Tapi banyak sekali di luar Arab. Terutama di negeri kita. Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Dan dulu pejuang-pejuang di negeri ini, sebagian mereka adalah orang-orang yang bertarekat. Alhamdulillah. Tauhid level ini yang paling bawah apa namanya tadi? Musyahadatul asma. Minimal ada berapa tangga?
90, tapi di satu tangga ada 70.000 hijab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikirin hijab kita nggak berani naik. Tapi jika Allah berkehendak, si hamba akan ditembuskan ke sana. Di atas itu namanya tauhid bisyuhudil af'al atau musyahadatul af'al. Tauhid menyaksikan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia karam fana dalam dua nama Allah, kudrat dan iradat. Kudrat, iradat. Kalau dia sampai di ujung, maka Allah akan berikan kepadanya sirkun. Itu sebabnya beberapa aulia itu bismillah saja bisa terbang. Pernah lihat orang terbang? Gak pernah? Beneran? Norak ya. Lihat burung terbang tiap hari? Takjub gak? Burung terbang, takjub nggak? Terus kenapa takjub sama orang terbang? Burung tiap hari terbang, nggak pernah tuh keren. Wali al-burungi, ada nggak? Nggak ada. Maka orang awam menyaksikan kewalian itu lewat keramat yang zahir, disebut karamatul akwan di kitab ini. Tapi kalau orang yang sudah mulai berilmu, karomat itu bukan karamatul akwan, tapi karamatul ma'ani, karomat maknawi. Itu lebih tinggi. Musyahadatul af'al inilah yang disebut oleh orang syuhudul wahdah fil kathrah. Memandang keesaannya dalam keragaman fiil-fiil, perbuatan-perbuatan Allah. Saya mau tanya, malam ini perbuatan Allah bukan? Benar? Hakul yakin? Udah antum sudah sampai di makom ini tuh ya. Canggih juga ya. Tapi kayaknya nggak semuanya nyahut, nggak semuanya mudeng ini. Kita duduk malam ini menyaksikan semua penampilan tadi malam ini dan mendengarkan kalam-kalam ini, bahkan hamba al-fakir berbicara hal-hal ini fi'il Allah bukan? Jika demikian adanya, maka sebenarnya secara akli dan makna kita sudah masuk kepada tauhid bisyuhud atau musyahadatul af'al, menyaksikan afal Allah. Cuma karena baru pakai akal, baru pakai ini, syuhudnya tidak daim, syuhudnya tidak panjang, nggak lama. Tapi kalau syuhudnya dengan kolbu dan ruh dengan zauk, maka dia akan kekal abadi. Maka mukasyafah itu kebanyakan orang-orang kampus sama pesantren itu mukasyafah akliyah, faham secara akal, tapi belum mukasyafah zauqiyah secara rasa. Malam yazuk lam ya'rif, padahal hakikat pengetahuan itu rasakan dulu baru kasih nama. Kalau orang-orang ahlul akli kasih nama dulu, baru kemudian mereka cari-cari ini barangnya dari mana. Bisa dipahami? Wah, alhamdulillah. Itu musyahadatul af'al. Maka dalam memandang perbedaan itu fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Rata-rata semuanya ini punya sosial media, benar? Facebook punya. Tapi kalau muka-mukanya kayaknya nggak semuanya punya Instagram ya, apalagi TikTok. Rata semua punya Facebook. Seneng nggak di like orang? Gimana like itu begini? Gitu ya, seneng. Benar ya?
Betul, senang. Jika ada orang like kita, itu fi'il Allah bukan? Fi'il Allah bukan? Yang kenceng lah, fi'il Allah bukan? Oke. Sekarang ada orang begini, unlike sama kita. Ada, fi'il Allah bukan? Ridho enggak? Ridho meskipun pahit gitu ya. Ar-ridho itu qabulu qadarillah ma'amurrih wa hulwih. Menerima takdir Allah, perbuatan Allah, pahit ataupun manis, senang ataupun susah. Mesti ngalamin, Mas. Ya. Jangan senangnya cuma di like. Ya. Semua kita mah senang. Harus juga ngalamin dislike. Disitulah Imam Ghazali memberi pengajaran kepada para salik, para pesuluk. Apa kata beliau? Jika engkau sulit menemukan guru dan kawan yang menegurmu, membimbingmu, maka lihatlah orang yang benci dan menjadi musuhmu. Apa kritiknya, apa hujatannya, itulah yang mesti engkau perbaiki. Jadi kita nggak usah kemudian marah. Karena itu perbuatan Allah, anggap saja Allah lagi ngingetin kita. Jadi marah nggak? Awal-awal agak kaget wajar. Tapi jangan lama-lama kagetnya. Ya, kaget sebentar boleh. Meskipun as-sabru inda sadmatil ula. Sabar dari musibah orang biasa. Tapi sabar kalau dibenci, itu yang luar biasa. Tadi Kiai Abid Arifin berkalam. Siapa tadi? Ya. Ada orang lahir, bapaknya muslim, ibunya muslimah. Anaknya? Ya. Fi'il Allah bukan? Ada orang, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslimah. Lahirnya juga bukan muslim. Fi'il Allah bukan? Tapi kita nggak boleh fatalisme. Apa arti fatalisme? Menyalahkan takdir. Allah simpen satu sifat di dalam diri namanya ikhtiar dan kasab. Usaha memilih. Maka kita tidak mengutuk orang berbeda agama karena dia terlahir dengan agamanya. Kenapa? Semuanya takdir dari Allah. Tinggal dia nanti mencari kebenaran dalam ikhtiarnya. Dalam mencari itu, fastabikul khairat. Mari kita cari mana yang terbaik. Kebenaran satu, benar? Ya. Kebenaran satu, ya. Kebenaran siapa? Agama Allah sempurna, betul. Agamanya sempurna. Yang di depan saya sudah sempurna belum? Jadi ada salah satu kawan saya mengkritisi, apa katanya? Ngapain maulid-maulid? Agama Allah telah sempurna. Pakai ayat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu lakum. Yang disempurnakan bukan kamu, tapi dinakum. Akmaltu muta'addinya apa? Din. Jadi objeknya itu din. Yang sempurna dinnya bukan kumnya. Jadi kalau nanti ada yang bantah-bantah jawab aja. Betul agama kita sempurna, ente enggak sempurna, saya enggak sempurna. Ayat ini sering diperkosa, tahu diperkosa. Katanya enggak boleh nafsirin ayat sembarangan, dia nafsirin ayat sembarangan. Katanya kalau mentafsir ada syarat-syaratnya, lo dia enggak cukup syarat menafsir. Enggak adil. Giliran kita menafsir dia enggak terima.
Giliran dia menafsir dianggap itu benar. Maka mereka-mereka yang sekarang memerkosa kebenaran ini, kebenaran Allah yang satu, dia anggap itu turun hanya kepadanya. Maka yang beda dengan dia, beda dengan Allah. Bahaya nggak tuh orang? Hah? Al-Quran benar, sepakat? Yang nggak sepakat kafir. Kafir bahasa kita loh ya, agama kita. Al-Qur'annya benar, sepakat? Tapi kalau Ar-Razi baca ayat, pasti benar gak? Pasti benar gak? Tuh, takut ya? Takut soal adab ya? Ya udah bukan saya deh. Mas, Asmanipun ya ini yang gondrong tapi disembunyiin ini. Asirin, bukan khosirin kan? Mas Asirin, kalau Mas baca ayat pasti benar gak? Enggak. Sepakat? Tapi bisa benar gak? Bisa benar, bisa salah. Katanya al-haqqu min rabbi, kebenaran dari Allah. Satu, kok bisa Ar-Razi baca, Mas Asirin baca, beda kebenaran? Karena Mas Asirin mungkin kuliahnya sudah 10 tahun, mahasiswa abadi. MA, ya. Saya kuliahnya baru 4 tahun, kualitas bacanya beda. Mas Asirin hafal alfiyah, saya 10 pun belum hafal. Maka cara bacanya beda. Nah, kebenaran ini yang lagi diperkosa mereka hari ini. Mereka merasa kebenaran Allah itu ada di dia. Maka beda dengannya, beda dengan Allah. Ini yang akan merusak semua agama. Akan merusak semua mazhab dan thariqat. Tapi kita nggak perlu memusuhi mereka, ya. Cukup ngingetin mereka. Jadi level 2 tauhid bisyuhud apa? Musyahadatul af'al. Tadi musyahadatul af'al itu orangnya dia sedang berlayar dalam lautan tauhid, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini zikirnya biasanya ada maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bertingkat-tingkat. Masih ingat kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir? Di kitab ini beliau mengatakan Nabi Khidir itu diperdebatkan kenabiannya dan beliau cenderung mengatakan Nabi Khidir bukan nabi. Tapi kalau saya tidak mempertentangkan itu, Nabi Khidir sebelum Nabi Muhammad beliau nabi, statusnya. Tapi setelah muncul lahir Nabi Muhammad SAW, ahli kasyaf memandangnya sebagai sahabat dan umat. Meskipun dulu beliau seorang nabi, statusnya sebagai umat. Karena dulu dia nabi, maka sekarang dia dihitung wali. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad, jika Nabi Isa turun, nanti pangkatnya bukan pangkat kenabian, pangkatnya umat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ilyas muncul, sama. Jika Nabi Khidir zahir, sama. Dia nabi, tapi pangkatnya lagi nggak dipakai, bajunya disimpan. Kenapa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Imam Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Qushairiyah mengatakan Khidir bukan nabi, dia benar. Dia melihat secara kasyaf umat Nabi Muhammad. Jika imam yang lain mengatakan beliau seorang nabi yaitu Imam Nawawi, maka itu juga benar. Karena memandang sebelumnya dan berbahaya loh. Kalau Nabi Khidir tidak disebut nabi.
Berarti Nabi Musa belajar ilmu ma'rifat kepada wali. Nanti orang membayangkan wali lebih tinggi daripada Nabi. Itu perkataan Imam Nawawi. Maka kita jamak, kita kumpulkan kalam itu. Itu musyahadatul af'al, terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa adabnya? Ini ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir enggak bilang ini perintah Allah. Enggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif. Al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia dari tanah, asal muasal. Ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kalau bahasa umumnya Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab. Kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya, dalam kitab Qawaidut Tasawuf, karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf itu makzur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi. Kita nggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau ahli hakikat ingkar kepada orang syariat itu zindik. Kenapa? Dia tahu pentingnya syariat. Kalau orang syariat nggak ngerti hakikat, ya seperti anak kecil salah dimaklumi nggak? Dimaklumi. Makanya slogannya dari dulu gitu. Mohon maaf nih kalau para kiai ada yang ngomong begitu. Benerin aja syariat ente, tar dapat hakikatnya. Kita sempurnakan kalam ini. Benerin syariatmu dengan hakikat. Itu yang benar, yang pas, insya Allah. Karena tidak ada namanya tanaqud baina syariah wal haqiqah. Disinilah pentingnya adab. Sayyidina Al-Khadir Balya ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salam tidak menyalahkan Allah. Dia cuma menafikan itu darinya, lalu menakirahkan, tidak menyebutkan sumber siapa yang nyuruh. Kalau Nabi Musa faham, Nabi Musa tidak akan protes. Ternyata Nabi Musa mulai faham. Karena Nabi Musa Allah berikan kepadanya tajalliyat zahir, Nabi Khidir Allah berikan kepadanya tajalliyat batin. Ini sama-sama nama Allah, ini zahir, ini batin.
Sama-sama diuji. Bagian akhir. Wa tauhidun billahi ala ma'na tauhidillahi li nafsihi bi nafsihi wa huwa, ini mohon maaf, ini salah cetak ini. Wa huwa lil muradin. Yang pasnya lil muradin, bukan lil muridin. Kalaupun di naskahnya tertulis begitu, dia tidak munasib. Maka yang munasib adalah murad, bukan murid. Tauhid kepada Allah, tadi musyahadah bil af'al, ya. Maka di level ini ada dua tangga besar, yaitu musyahadah bis sifat wa bizzat, dua itu. Itulah makomnya muradin. Murad, murid yang sudah wusul namanya murad. Murid itu masih mikir, wah ini Pak Kiai Nizam nih nyuruh zikir 5.000, zikir Allah 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 Allah. Itu masih murid, masih berasa capek di kaki. Ya, tapi kalau sudah murad, mau berapa aja disuruh doyan. Karena kolbu itu makanannya adalah asma. Ini kalau dikasyafkan Allah ini kolbunya mas-mas dan mbak-mbak ini, itu dilihat kolbunya sebagian besar kurus. Karena kurang asupan gizi asma. Nama Allah Subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam awal terima wahyu, Iqra bismi rabbik. Iqra secara harfiah baca. Tapi lihat kamus mu'jam. Iqra qara'a bimakna jama'ah. Benar? Salah satu makna qara'a jama'ah. Maka beberapa masyayikh kita mengartikan Iqra bismi rabbik, ijma', kumpulkan himmahmu, semangatmu, kolbumu dengan nama Rabbmu. Kumpulkan, sebut nama Allah. Turun Al-Muzammil, sama wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Maka jika boleh kita bersyukur, berbangga dan bersyukur atas nikmat Allah, zikir khafi menyebut nama Allah dalam kolbu, ini adalah kholwatnya Rasulullah di awal-awal terima wahyu risalah. Nabi ketika didekap oleh Jibril, kan tanya, Iqra. Jawaban beliau apa? Ma'ana biqari. Itu namanya tahapan murid. Ketika didekap, orang kalau sudah terdesak, maka ilmu kepepet muncul. Muncullah yang sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya murad. Nabi Muhammad kalau ngelakonin sebagai murid, beliau berguru ke Jibril alaihissalam. Tapi kalau sebagai murad, Jibril lah muridnya. Tahu dari mana coba? Dalam satu riwayat Imam Hakim, seingat saya, dalam kitab Al-Mustadrak, ya, atau kitab yang lain, itu Sayyidina Jibril diizinkan memandang nur Nabi Muhammad SAW itu 2000 tahun. Sebelum itu, maka beliau disuruh bersolawat. Itu bukan mustadrak, ada satu kitab tentang ilmu Nur Muhammad. Kalau yang di mustadrak itu dikatakan Nabi nanya ke Jibril. Nah, ini yang saya ingat. Di Tobroni ada yang semakna, di Dailami. Ini coba lihat makom Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad. Perhatikan makomnya.
Nabi Muhammad nanya, "Ya Jibril, hal ra'aita rabbak?" Wahai Jibril, apakah engkau memandang kepada Rabbmu, Tuhanmu? Apa jawaban Sayyidina Jibril? La, tidak. Antara aku dan dia, Allah yang Maha Esa, sab'ina alf, ada 70.000 hijaban min nur, hijab cahaya. Seandainya danautu, aku mendekat kepada hijab yang paling bawah, lah taraktu, aku akan terbakar. Antara Sayyidina Jibril dan Allah, ini ilustrasi 70.000 hijab cahaya. Yang paling bawah hijab cahaya, malaikat Jibril mendekat, kebakar. Kebakar. Dengan polosnya baginda Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu Rabbi anna arah atau anna urah. Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrat. Beliau dengan santai mengatakan, loh Mas Bril, aku ngelihat Allah. Kadang disebutkan melihat Allahnya itu ada beragam-ragam model. Kadang dalam bentuk tajalli misali, sifat, asma, af'al, nama. Dan yang paling tinggi Rasulullah SAW yang disebut thumma dana fatadalla, itu tajalli zati. Rasulullah syuhud kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah turun ke bumi, tubuhnya tidak terbakar, bulu badannya, kainnya tidak berkurang satupun. Kira-kira tinggian makom Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tidak salahkan jika ada sanad Quran, sanad hadis qudsi, an Sayyidina Muhammad, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu sanad murid, sanad riwayat. Tapi sanad hakikat, sanad ma'rifat, Jibril dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa cerita tentang sifat Allah Nabi Muhammad, Jibril nggak bisa. Yang bisa cerita tajalliyat zat cuma Nabi Muhammad, Jibril nggak bisa. Maka di saat itu Jibril pun ikut ngaji. Maka versi saya, Al-Fakir, ketika Jibril mengajarkan kepada sahabat, itu juga ngajarin malaikat yang lain. Akhbirni anil Islam, iman, Islam, ihsan. Walaupun di ujung Nabi mengatakan, zalika Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang Jibril kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Tapi Jibril kan kalau turun gak sendiri. Ini kalau ada pejabat saja nih, atau TNI Polri yang sudah punya pejabatan, dia datang kan gak sendiri. Itu baru jabatan bumi, gimana jabatan langit. Jadi Jibril kalau turun itu ada ribuan malaikat di belakangnya. Itu semuanya ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dinamakan rahmatan lil alamin. Beliau rahmat tidak hanya bagi manusia di alam bumi, tapi juga di alam langit, alamnya para malaikat. Jadi malaikat juga ngaji. Jadi tempat ini karena sudah rutin. Itu malaikat setiap malam Kemis jadi itu pasti datang ke sini. Dan orang-orang yang kolbunya sudah akrab dengan malaikat-malaikat itu akan selalu terpanggil datang di malam-malam tersebut. Semoga kolbu kita seperti itu, amin. La ya'rifullah illallah. Ini tauhid nomor 4. Tauhidnya para muradin, tidak kenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka ada 2 aliran ma'rifat di kalangan sahabat. Aliran Abu Bakar As-Siddiq, ada aliran Babul Ilmi Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan,
Al-ajzu anil idrak. Kamu mengaku merasa tidak berpengetahuan, merasa tidak bermakrifat, merasa tidak berhakikat. Itulah pengetahuan, itulah makrifat. Karena dicoba-coba nggak sanggup. Mau dihantam kolbu 70.000 kali 7 baca nama Allah. Kalau Allah tidak mau mengenalkan dirinya, kita tidak akan kenal. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Bertentangan nggak kalam Abu Bakar Siddiq dengan Ali? Bertentangan atau cuma berbeda? Berbeda. Kontra nggak? Kontra atau cuma beda jalan? Beda loh, begini sama begini. Dia sama-sama jalan. Sayyidina Abu Bakar makrifatnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berwarna, tidak bertempat, tidak ada ibarat. Makanya Thariqat Naqsyabandiyah itu kebanyakan diem aja. Tapi yang kedua Sayyidina Ali ada ibaratnya. Kenapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Jika Rabbi Allah membuat ibarat, maka aku akan keluarkan ibarat itu. Jadi ini mengibaratkan, yang ini tidak mengibaratkan. Merekalah yang disebut di dalam Al-Quran ulul ilmi, yang kita baca biasanya ba'da isya, ba'da maghrib, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Coba perhatikan, ini bagian akhir karena udah mau jam 12. Bersaksi Allah, Allah bersaksi, malaikat bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Itu pakai waw. Apa faidah waw? Kesetaraan. Tidak mungkin dong malaikat dan ulul ilmi ini setara dengan Allah. Maka supaya waw ini masuk sesuai dengan kaedahnya, mesti pakai kalimat Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Ulul ilmi, para malaikat ketika mereka bersaksi kepada Allah, mereka bersaksi bukan dengan dirinya, tapi menyerahkan persaksiannya kepada Allah. Maka saat itu Allah menyaksikan dirinya terhadap dirinya. Pusing gak? Pusing ya? Selamat pusing. Yang kenal Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam itu muridnya atau dirinya sendiri? Sebenarnya yang paling kenal dirinya sendiri. Tapi ada orang sok kenal, udah baca kitab 100, Allah itu begini, ini makrifat sejati, ini akidah paling benar. Baru baca kitab 100. Ternyata Allah itu ketika dituliskan sifat-sifatnya dengan huruf, dengan bahasa, huruf dan bahasa tidak sanggup untuk menyerap semua keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis nih Ar-Rahman. Terjemahan kita apa? Yang Maha Pengasih. Bayangan kita terhadap kasih itu sudah terbatas, padahal Rahmannya tidak terbatas. Maka yang tahu Rahmannya Allah hanya Allah itu sendiri. Kita ini cuma dapat percikan dikit-dikit. Nih,
penutup nih. Yang lihat saya sekarang, mas-mas di depan, mbak-mbak ini, itu melihat sendiri atau diperlihatkan? Ini karena bahasanya sudah diatur nih ya. Beneran yakin diperlihatkan? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Itu yang angkat tangan Allah apa jamaah? Beneran? Rasanya gimana? Rasanya kita yang angkat bukan? Ya. Rasanya masih kita yang angkat kok. Terus maksudnya apa? Coba lihat ayat wa ma ramaita iz ramaita. Tidaklah engkau yang melempar saat engkau melempar. Dinafikan terus diisbatkan. Tidaklah engkau yang melempar, dinafikan, ditiadakan. Di saat engkau ramaita, di saat engkau melempar, diisbatkan. Zahirnya kita yang angkat tangan barusan. Tapi pada hakikatnya kudrat Allah lah yang membuat kita mampu angkat tangan. Nanti ada masa sebagian dari jamaah ini Allah tidak izinkan tangannya diangkat. Walaupun bilang, mas angkat tangannya, nggak bisa. Tahu nama penyakitnya? Semoga tidak kena. Kalau kena terima aja ya. Kita memandang sesuatu, lalu kita buat persepsi terhadapnya. Ini belum tauhid muradin wasilin. Muradin wasilin itu tidak ada lagi pandangnya. Maka saya ikhtitam dengan hadis Nabi. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Di saat dia mendengar, yang mendengar bukan samaknya, karena samaknya tidak ada, yang ada hanya samakku. Jika sudah terbit bulan purnama, masih ada bintang enggak? Kelihatan enggak bintang kalau purnama terbit? Kalau matahari terbit, masih kelihatan enggak bulan? Enggak kelihatan. Kalau sama Allah sudah bertajalli pada diri, maka samaknya makhluk tiada, sirna. Jika basornya Allah telah tajalli pada si hamba, maka basornya hamba sirna. Di saat itulah si hamba memandang kepada Allah, yang saat itu kita lihat hamba yang mandang. Tapi pada hakikatnya Allah memandang dirinya lewat hambanya. Ini yang disebut tauhid rububiyah versi ahli sufi, bukan rububiyah versi kelompok yang ono. Ya. Jadi rububiyah bedanya dengan uluhiyah. Rububiyah itu tauhid Allah dalam keragaman makhluk. Sedangkan uluhiyah tauhid Allah dalam dirinya, pada dirinya, atas dirinya. Dialah yang mengatakan dirinya ana, dirinya Allah, dirinya wahid. Dia huwa kama kana. Dia sebagaimananya dia. Di saat itulah baru Abu Bakar As-Siddiq relevan. Tidak ada lagi ungkapan dalamnya. Bila harfin wala sautin, atau di Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi orang yang level 4 ini, makrifat dia bukan lagi makrifat dia, tapi itu makrifat Allah yang dipinjamkan kepadanya. Semoga Allah hantarkan kita ke makom itu. Bihaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Muradin, Sayyidil Wasilin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa ala. Meskipun yang dikopikan sampai ke belakangnya, saya mohon maaf tidak dapat menuntaskannya. Semoga Allah SWT meridhoi siapa saja yang berperan dalam mengadakan acara malam ini. Terutama guru kita Asy-Syaikh Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa. Mata Allah fi hayati wa yasarallahu fi kulli amri.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.